petugas sampling dapat menerapkan good environmental sampling practice. Halo teman, kali ini kita coba bahas tentang kompetensi petugas pengambil contoh uji lingkungan. Kompetensi ini meliputi apa saja? Yang pertama, experience. Pengalaman pengambil contoh uji lingkungan ini sampai sejauh mana? Yang berikutnya adalah knowledge, yaitu pendidikannya sesuai. Kalau kita bicara pendidikan yang sesuai, ini sebaiknya eksakta dari SMA, IPA, atau sekolah kejuruan IPA, itu bisa. Tapi bagaimana kalau seandainya non-eksakta menjadi petugas sampling? Ini boleh, tetapi pengalamannya lebih panjang. Berikutnya adalah skill, yaitu pelatihan memadai. Petugas sampling tidak hanya mengambil sampel air, udara, emisi, LP3, tapi dia harus dilakukan pelatihan yang memadai. Dan berikutnya adalah behavior, yaitu profesional, objektif, jujur, dan beretika. Berikutnya adalah performance, yaitu menunjukkan keahlian dan keterampilan. Ketika nanti suatu saat petugas sampling ini diuji di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, maka dia bisa menunjukkan keahlian maupun keterampilan tersebut. Dan goals, yaitu petugas sampling dapat menerapkan good environmental sampling practice, praktek pengambilan sampel lingkungan yang baik dan benar. Kita coba lihat persyaratan pelatihan untuk air sungai, air limbah, dan air tanah. Ini meliputi berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, petugas sampling harus mendapatkan pelatihan jungle survival training. Ketiga, sampling ini dilakukan di hutan, sehingga petugas sampling ini memahami daun mana, buah mana yang bisa dimakan. Bagaimana dia bisa menghindari binatang buas, bagaimana bisa survive di hutan. Ini pelatihan jungle survival training. Yang berikutnya adalah groundwater sampling training. Kita mengambil air sumur, ini berbeda dengan air sungai maupun air danau. Ada pelatihannya tersendiri. Kemudian, microbiological sampling training. Bagaimana kalau kita mengambil E. coli, total coliform, fecal coli, ini seperti apa? Dan bagaimana itu bisa dilakukan? Ini akan didapat pada pelatihan microbiological sampling training. Kemudian, surface water sampling training. Air sungai, air danau, bagaimana sih pelatihannya? Menentukan debitnya seperti apa? Lokasi dan titiknya di mana? Kemudian, wastewater sampling training, yaitu pelatihan pengambilan contoh uji untuk air limbah. Ini adalah pelatihan tersendiri. Bagaimana persyaratan pelatihan untuk sampling air laut? Kita harus dapatkan seawater sampling training. Pelatihan sampling di laut itu seperti apa? Kemudian kita harus mendapatkan pelatihan helikopter underwater escape training. Kita masuk dalam suatu simulator helikopter, terus kemudian seandainya ada kecelakaan, kita masih bisa survive nggak di tengah laut tersebut. Kemudian ada sea survival training. Di tengah laut bisa hidup tuh pakai pengaman apa? Bagaimana caranya? Diving training. Ketika kita menyelam, bagaimana koral di lautan itu. Kemudian buoy training, yaitu basic offshore safety induction and emergency training. H2S training, kalau kita bermain dengan offshore. Loh kalau gitu, pelatihan untuk air laut ini cukup banyak yang harus kita dapatkan bagi petugas sampling tersebut. Perahu dan kapal yang layak untuk sampling air laut, dilengkapi pelampung sesuai jumlah penumpang, alat pelindung diri yang memadai,
Ini semua masuk di dalam pelatihan sampling air laut. Kemudian bagaimana dengan sampling ambient dan emisi? Kalau kita sampling emisi, kita naik ke cerobong. Karena itu, stop fall before they stop you. Dan working hard training ini adalah pelatihan bagaimana seseorang petugas sampling ini mampu nggak, bisa nggak naik ke atas. Jangan-jangan di atas dia gemetaran. Jangan-jangan dia punya fobia ketinggian. Dan juga ada emission sampling training. Selain itu, ada vehicle exhaust emission training. Bagaimana training untuk melakukan pemantauan dari cerobong knalpot kendaraan. Dan ambient air sampling training. Pelatihan pengambilan sampel udara ambient ini seperti apa? Kemudian ada lagi persyaratan pelatihan untuk gangguan lingkungan. Apa itu? Noise training, training kebisingan, outdoor training, training untuk kebauan, vibration training, yaitu training untuk vibrasi. Ini yang harus diperhatikan saat kita melakukan pengambilan contoh lingkungan. Kemudian bagaimana kalau kita melakukan suatu pengambilan LB3, limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini ada hazardous waste sampling training. Pada saat kita melakukan sampling training, kita harus dipakai baju hazmat. Semua itu tertutup. Mulai dari pernafasan sampai baju, penutup muka, dan lain sebagainya. Ada training ahli K3 kimia sertifikasi dari Kemenaker. Alat pelindung diri yang memadai dan jika perlu pelatihan K3 kimia. Ini adalah pelatihan-pelatihan bagi petugas sampling lingkungan pada saat melakukan pengambilan contoh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.